Ya pemirsa, pemerintah lagi-lagi mengubah aturan soal devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DASDA yang kini kembali direvisi dan mulai berlaku 1 Januari 2026. Revisi ini jadi sorotan karena berdampak langsung pada eksportir, pasar valuta asing dan tujuan utamanya untuk memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah. Kita akan bahas kenapa revisi ini terjadi serta apa saja perubahan pentingnya. Kita akan ke slide yang pertama. Ya, pemerintah sudah beberapa kali mengubah regulasi DHSDA karena dampaknya dinilai belum optimal dalam mencapai tujuan awalnya. Menambah suplai dolar Amerika Serikat di dalam negeri dan juga menstabilkan nilai tukar rupiah. Perubahan pertama di 2025 telah mewajibkan 100% devisa hasil ekspor dari SDA diparkir domestik selama minimal 1 tahun. Namun dalam praktiknya sejumlah eksportir masih bisa memindahkan dananya kembali ke luar negeri melalui mekanisme tertentu. Akibatnya pasokan dolar di pasar domestik tidak meningkat signifikan dan dampaknya pada cadangan devisa tak sesuai harapan. Sehingga akhirnya pemerintah bisa memutuskan melakukan revisi lagi untuk menutup celah tersebut. Di mana aturan sebelumnya ini adalah peraturan pemerintah peraturan pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor. Aturan terbaru akan terbit dalam waktu dekat, begitu juga dengan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan aturan teknisnya. Ya, dalam dokumen strategi kebijakan penguatan likuiditas falas domestik dari Kementerian Keuangan yang telah diterima di kalangan perbankan, disebutkan bahwa revisi PP 8 2025 DHSDA akan mewajibkan penempatan DHE falas para eksportir hanya ke himpunan bank milik negara atau Himbara per 1 Januari 2026. Selain itu dalam PP 8 tahun 2025, ketentuan pasal 1 dalam ketentuan umum atau definisi bank yang dapat menjadi tempat penempatan DHSDA secara khususnya begitu memang tak diatur. Namun kini hanya dikhususkan bagi Bank Himbara saja. Nah, kita akan melihat juga untuk apa dan juga apa saja isinya. Nah, revisi yang berlaku pada 1 Januari 2026 ini mencakup beberapa poin kunci, di mana antara lain adalah yang pertama wajib penempatan DHSDA hanya di rekening khusus Himbara atau bank milik negara, di mana sebelumnya ini eksportir bisa menempatkan DHE di berbagai bank domestik. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah aliran devisa kembali ke luar negeri. Nah, yang kedua adalah konversi falas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%. Sebelumnya, eksportir ini bisa mengonversi hingga 100%. Pembatasan ini dimaksudkan agar lebih banyak dolar tetap tersimpan di sistem keuangan domestik. Nah, yang ketiga, retensi 100% untuk DHE non-migas tetap berlaku selama 12 bulan. Dengan ruang penggunaan falas yang diperluas untuk pembelian barang, jasa, dan kebutuhan modal kerja. Perubahan penting lainnya adalah penghapusan kewenangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI yang tidak lagi menjadi penempatan DHE atau penempatan dana. Semua DHE harus masuk ke rekening khusus di Bank BUMN yang memiliki izin falas. Ya, DHSDA juga bukan semata duit parkir. Pemerintah memperbolehkan penggunaan DHE untuk kebutuhan tertentu. Yang pertama adalah penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya. Yang kedua adalah pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan juga kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing. Kemudian yang keempat adalah pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia, tersedia tetapi hanya sebagian, atau tersedia tetapi spesifiknya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Nah, yang kelima adalah pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing atau pelunasan pinjaman falas. Namun evaluasi terakhir ini memang menunjukkan bahwa aturan lama kurang efektif dalam mengoptimalkan keberadaan DHE untuk memperkuat cadangan devisa dan stabilitas makro. Sehingga perlu pengaturan yang lebih ketat dan juga terfokus. Ya pemirsa, itulah inti dari kebijakan perubahan DHE peraturan yang baru ini dan yang diberlakukan mulai dari 1 Januari 2026. Dari revisi per revisi, pemerintah berusaha mengatasi kebocoran devisa
dan juga memastikan devisa ekspor sumber daya alam benar-benar berkontribusi pada kekuatan finansial domestik. Reaksi pelaku usaha dan juga perbankan pun beragam, terutama menyangkut penempatan di Himbara dan juga batas konversi falas. Bagi Anda yang mengikuti isu ekonomi dan kebijakan perdagangan, perubahan ini penting karena berdampak pada arus valuta asing, strategi ekspor, dan performa nilai tukar rupiah.